Masa pemerintahan Abu al-Abbas pendiri dinasti ini sangat singkat, yaitu dari tahun 750 sampai 754 Masehi. Selanjutnya digantikan oleh Abu Zafar al-Mansur 754 sampai 775 Masehi, yang keras menghadapi lawan-lawannya terutama dari Bani Umayyah, Khawarij, dan juga Syiah. Untuk memperkuat kekuasaannya, tokoh-tokoh besar yang mungkin menjadi saingan baginya satu persatu disingkirkan. Pada mulanya ibu kota negara adalah Al-Hasimiyah dekat Kufah. Namun untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negara yang baru ini, Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya, yaitu Baghdad, dekat bekas ibu kota Persia. Dengan demikian pusat pemerintahan dinasti Bani Abbas berada di tengah-tengah bangsa Persia. Di ibu kota yang baru ini Al-Mansur melakukan konsolidasi dan penertiban pemerintahannya, di antaranya dengan membuat semacam lembaga eksekutif dan yudikatif. Di bidang pemerintahan dia menciptakan tradisi baru dengan mengangkat wazir sebagai koordinator dari kementerian yang ada. Wazir pertama yang diangkat adalah Khalid bin Barmak, berasal dari Balkah, Persia. Dia juga membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, dan kepolisian negara di samping membenahi angkatan bersenjata. Dia menunjuk Muhammad ibnu Abdurrahman sebagai hakim pada lembaga kehakiman negara. Jawatan pos yang sudah ada sejak masa dinasti Bani Umayyah ditingkatkan peranannya dengan tambahan tugas. Kalau dulu hanya sekedar untuk mengantar surat, pada masa Al-Mansur jawatan pos ditugaskan untuk menghimpun seluruh informasi di daerah-daerah, sehingga administrasi kenegaraan dapat berjalan lancar. Para direktur jawatan pos bertugas melaporkan tingkah laku gubernur setempat kepada khalifah. Khalifah Al-Mansur berusaha menaklukkan kembali daerah-daerah yang sebelumnya membebaskan diri dari pemerintahan pusat dan memantapkan keamanan di daerah perbatasan. Di antara usaha-usaha tersebut adalah merebut benteng-benteng di Asia, kota Malatya, wilayah Kapadokia, dan Sisilia pada tahun 756 sampai 758 Masehi. Ke utara bala tentaranya melintasi pegunungan Taurus dan mendekati Selat Bosporus di pihak lain. Dia berdamai dengan Kaisar Konstantin V dan selama gencatan senjata 758 sampai 765 Masehi, Bizantium membayar upeti tahunan. Bala tentaranya juga berhadapan dengan pasukan Turki Khazar di Kaukasus, Dailami di Laut Kaspia, Turki di bagian lain Oxus, dan India. Kalau dasar-dasar pemerintahan Daulah Abbasiyah diletakkan dan dibangun oleh Abu al-Abbas Ash-Shabbah dan Al-Mansur, maka puncak keemasan dari dinasti ini berada pada 7 khalifah sesudahnya, yaitu Al-Mahdi 775 sampai 785 Masehi, Al-Hadi 775 sampai 786 Masehi, Harun ar-Rasyid 786 sampai 809 Masehi, Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi, Al-Mutasim 833 sampai 842 Masehi, Al-Watsik 842 sampai 847 Masehi, dan Al-Mutawakkil 847 sampai 861 Masehi. Pada masa Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Terkecuali itu, dagang transit antara timur dan barat juga banyak membawa kekayaan. Basrah menjadi pelabuhan yang penting. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid 786 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi.
Kekayaan negara banyak dimanfaatkan Harun ar-Rasyid untuk keperluan sosial dan mendirikan rumah sakit, lembaga, pendidikan, dokter, dan farmasi. Pada masanya sudah terdapat paling tidak sekitar 800 orang dokter. Di samping itu, pemandian-pemandian umum juga dibangun. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta kesastraan berada pada zaman keemasannya. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Al-Ma'mun pengganti Harun ar-Rasyid dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu filsafat pada masa-masa pemerintahannya. Penerjemahan buku-buku asing digalakkan untuk menerjemahkan buku-buku Yunani. Ia mengaji penerjemahan-penerjemah dari golongan-golongan Kristen dan penganut agama lain yang ahli. Ia juga banyak mendirikan sekolah. Salah satu karya besarnya yang terpenting adalah pembangunan Baitul Hikmah, pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dekat perpustakaan yang besar. Pada masa Al-Ma'mun inilah Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Al-Mutasim khalifah berikutnya 833 sampai 842 Masehi memberi peluang besar kepada orang-orang Turki untuk masuk dalam pemerintahan. Keterlibatan mereka dimulai sebagai tentara pengawal, tidak seperti pada masa Daulah Umayyah. Dinasti Abbasiyah mengadakan perubahan sistem ketentaraan. Praktik orang muslim mengikuti perang sudah terhenti. Tentara dibina secara khusus menjadi prajurit-prajurit profesional. Dengan demikian kekuatan militer dinasti Bani Abbas menjadi sangat kuat. Walaupun demikian dalam periode ini, banyak tantangan dan gerakan politik yang mengganggu stabilitas, baik dari kalangan Bani Abbas sendiri maupun dari luar. Gerakan-gerakan itu seperti gerakan sisa-sisa Bani Umayyah dan kalangan intern Bani Abbas, revolusi Al-Khawarizmi di Afrika Utara, gerakan Zindik di Persia, gerakan Syiah dan konflik antar bangsa dan aliran pemikiran keagamaan semuanya dapat dipadamkan. Imam-imam madhab hukum yang 4 hidup pada masa pemerintahan Abbasiyah. Pertama, Imam Abu Hanifah 700 sampai 767 Masehi. Dalam pendapat-pendapat hukumnya dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi di Kufah, kota yang berada di tengah-tengah kebudayaan Persia yang hidup. Kemasyrakatannya telah mencapai tingkat kemajuan yang lebih tinggi. Karena itu madhab ini lebih banyak menggunakan pemikiran rasional daripada hadis. Muridnya dan sekaligus pelanjutnya, Abu Yusuf menjadi Qadi Al-Qudot pada zaman Harun ar-Rasyid. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik 713 sampai 795 Masehi banyak menggunakan hadis dan tradisi masyarakat Madinah. Pendapat dua tokoh madhab hukum itu ditengahi oleh Imam Syafi'i 767 sampai 820 Masehi dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal 780 sampai 855 Masehi, yang mengembalikan sistem madhab dan pendapat akal semata kepada hadis Nabi serta memerintahkan para muridnya untuk berpegang kepada hadis Nabi serta pemahaman para sahabat Nabi. Hal ini mereka lakukan untuk menjaga dan memurnikan ajaran Islam dari kebudayaan serta adat istiadat orang-orang non-Arab. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Dalam lapangan astronomi terkenal nama Al-Fazari sebagai astronom Islam pertama kali menyusun astrolabe. Al-Farghani yang dikenal di Eropa dengan nama Al-Paragnus menulis ringkasan ilmu astronomi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerard Cremona dan Johannes Hispalensis. Dalam lapangan kedokteran dikenal nama Ar-Razi dan Ibnu Sina. Ar-Razi adalah tokoh pertama yang membedakan antara penyakit cacar dengan measles. Dia juga orang pertama yang menyusun buku mengenai kedokteran anak
Sesudahnya ilmu kedokteran berada di tangan Ibnu Sina. Ibnu Sina yang juga seorang filosof berhasil menemukan sistem peredaran darah pada manusia. Di antara karyanya adalah Al-Qanun fi Al-Tibb yang merupakan ensiklopedia kedokteran paling besar dalam sejarah. Dalam bidang optikal, Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Haythami yang di Eropa dikenal dengan nama Al-Khazin terkenal sebagai orang yang menentang pendapat bahwa mata mengirim cahaya ke benda yang dilihat. Menurut teorinya yang kemudian terbukti kebenarannya, bendalah yang mengirim cahaya ke mata. Di bidang kimia terkenal nama Zabir Ibnu Hayyan. Dia berpendapat bahwa logam seperti timah, besi, dan tembaga dapat diubah menjadi emas atau perak dengan mencampurkan suatu zat tertentu. Di bidang matematika terkenal, nama Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi yang juga mahir dalam bidang astronomi. Dialah yang menciptakan ilmu aljabar. Dalam bidang sejarah terkenal nama Al-Mas'udi, dia juga ahli dalam ilmu geografi. Tokoh-tokoh terkenal dalam bidang filsafat antara lain Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rusdi. Al-Farabi banyak menulis buku tentang filsafat, logika, jiwa, kenegaraan, etika, dan interpretasi terhadap filsafat Aristoteles. Ibnu Sina juga banyak mengarang buku tentang filsafat, yang terkenal diantaranya ialah Asy-Syifa. Ibnu Rusdi yang di barat lebih dikenal dengan nama Averroes banyak berpengaruh di barat dalam bidang filsafat, sehingga di sana terdapat aliran yang disebut dengan Averroisme. Pada masa kekhalifahan ini dunia Islam mengalami peningkatan besar-besaran di bidang ilmu pengetahuan. Salah satu inovasi besar pada masa ini adalah diterjemahkannya karya-karya di bidang pengetahuan, sastra, dan filosofi dari Yunani, Persia, dan Hindustan. Banyak golongan pemikir lahir zaman ini, banyak di antara mereka bukan Islam dan bukan Arab Muslim. Mereka ini memainkan peranan yang penting dalam menerjemahkan dan mengembangkan karya kesastraan Yunani dan Hindu dan ilmu zaman pra-Islam kepada masyarakat Kristen Eropa. Sumbangan mereka ini menyebabkan seorang ahli filsafat Yunani yaitu Aristoteles terkenal di Eropa. Tambahan pula pada zaman ini menyaksikan penemuan ilmu geografi, matematika, dan astronomi seperti Euclid dan Claudius Ptolemy. Ilmu-ilmu ini kemudian diperbaiki lagi oleh beberapa tokoh Islam seperti Al-Biruni dan sebagiannya. Demikianlah kemajuan politik dan kebudayaan yang pernah dicapai oleh pemerintahan Islam pada masa klasik, kemajuan yang tidak ada tandingannya di kala itu. Pada masa ini kemajuan politik berjalan seiring dengan kemajuan peradaban dan kebudayaan, sehingga Islam mencapai masa keemasan, kejayaan, dan kegemilangan. Masa keemasan ini mencapai puncaknya terutama pada kekuasaan Bani Abbas periode pertama. Namun setelah periode ini berakhir, peradaban Islam juga mengalami masa kemunduran.